Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini kami akan mempresentasikan tentang laporan bisnis dari PT Prison Flag Indonesia. Di sini kami ada Aziza Aulia dengan NIM terakhir 339, Dia Hani dengan NIM terakhir 343, Kania Putri dengan NIM terakhir 364, Salma Nabila dengan NIM terakhir 403, dan Vanessa Putri dengan NIM terakhir 412. Yang selanjutnya itu ada gambaran umum perusahaan yang akan dijelaskan oleh Aziza. Baik, terima kasih. Selanjutnya, ini ada identitas perusahaan. Logo merupakan identitas yang sangat penting bagi perusahaan. Prison Flag Indonesia memperkenalkan logo dan identitas sebagai the pulse dan pusaran dengan bendera berkibar dan warna biru terang. Logo dikelilingi oleh beberapa lingkaran atau cincin yang menggambarkan pancaran sinar matahari yang memberi energi pada semua makhluk, sumber inspirasi dan vitalitas. Logo ini dilengkapi dengan tagline Raih Esokmu yang menggambarkan bahwa Prison Flag adalah fondasi untuk meraih masa depan yang lebih baik. Selanjutnya ada latar belakang pendirian usaha. Sejarah Frisian Flag di Indonesia. Pada tahun 1922, produk susu Frisian Flag dan Frisian Flag pertama kali diekspor ke Batavia, Indonesia. Frisian Flag masuk melalui kooperatif kondens pabrik Belanda. Kemudian, agar produk lebih mudah diterima oleh pasar dan masyarakat, produk susu kental manis atau SKM dan produk susu Frisian Flag kemudian dikenal dengan nama susu cap bendera. Pada tahun 1968, PT Frisian Flag Indonesia didirikan melalui kemitraan kooperatif kondens pabrik, Friesland, dan sebuah perusahaan lokal. Kemudian pada tahun 1969, pabrik Pasar Rebo mulai dibangun. Selanjutnya, pada tahun 1971, pabrik Pasar Rebo mulai memproduksi susu kental manis dan mendistribusikan produk tersebut ke seluruh Indonesia. Selanjutnya, pada tahun 1976, PT Foremos Indonesia dan pabrik Ciracas diambil alih, sehingga PT Frisian Flag Indonesia memiliki dua pabrik yang berlokasi di Pasar Rebo dan Ciracas. Setelah produk susu kental manis pada tahun 1979, PT Frisian Flag Indonesia yang berlokasi di Pasar Rebo mulai memproduksi susu bubuk. Kemudian pada tahun 1988, susu pertumbuhan pertama di Indonesia diproduksi di pabrik Pasar Rebo. Selanjutnya, pada tahun 1991, susu UHT atau Ultra High Temperature mulai diproduksi di pabrik Ciracas. Selanjutnya, pada tahun 1998, produksi kemasan saset SKM dimulai dan susu tersebut menjadi susu yang paling banyak dikonsumsi di Indonesia pada tahun 1998. Selanjutnya, pada tahun 2002, PT Frisian Flag berganti menjadi nama PT Frisian Flag Indonesia. Selanjutnya, pada tahun 2010, Frisian Flag melakukan pembaharuan identitas atau logo produknya. Tahun 2002 menjadi salah satu momen penting bagi Frisian Flag karena sudah 90 tahun Frisian Flag telah menjadi bagian penting dan tak terpisahkan dari kehidupan keluarga Indonesia, dan Seanuts Indonesia diluncurkan di Jakarta. Seanuts, kependekan dari The Southeast Asian Nutrition Survey, adalah studi gizi bercakupan luas yang dilakukan di beberapa negara di Asia Tenggara. Pada tahun 2013, Friso mulai didistribusikan di Indonesia. Friso merupakan susu yang diformulasikan khusus untuk ibu hamil dan menyusui, serta untuk bayi hingga balita. Lalu tahun 2014, Frisian Flag meluncurkan kemasan baru yaitu FF Suprema.
Hingga kini, PT Frisian Flag Indonesia masih terus melanjutkan komitmennya untuk membantu memperbaiki status gizi bangsa Indonesia melalui produk-produk yang inovatif. Selanjutnya ada struktur organisasi perusahaan PT Frisian Flag Indonesia. Roda perusahaan dapat bergerak secara efektif dan efisien jika setiap komponen dalam perusahaan tersebut berfungsi secara optimal. Oleh karena itu, pimpinan berusaha harus berupaya untuk membagi tugas dan menempatkan sumber daya perusahaan, khususnya SDM, dalam posisi yang tepat sesuai bidang keahlian masing-masing. Pada PT Frisian Flag Indonesia, struktur organisasinya terdiri dari Presiden Direktur, Direktur Pemasaran, Direktur Penjualan dan Perdagangan, Direktur Keuangan dan Administrasi, serta Direktur Personalia dan Umum. Selanjutnya, ini struktur organisasi perusahaan, Finance dan Accounting Directorate. Yang pimpinannya Finance Department Direktor yang membawahi Finance Manager Record to Report, Finance Manager Order to Cash, Finance Manager Purchase to Pay. Kemudian Finance Manager Record to Report membawahi 4 divisi, yaitu Inventory Akuntan, Fixed Asset Akuntan, Treasury Akuntan, GL Akuntan. Dan untuk inventory akuntan itu membawahi insurans akuntan. Yang selanjutnya, Finance Manager Order to Cash membawahi 2 divisi, yaitu Credit Controller serta Trade Spend Akuntan. Selanjutnya, Finance Manager Purchase to Pay yang membawahi P2P Akuntan dan Expense Claim Akuntan. Baik, yang selanjutnya ada laporan kinerja yang akan dijelaskan oleh Hana. Baik, saya akan menjelaskan tentang laporan kinerja dari PT Frisian Flag Indonesia. Jadi, laporan kinerja perusahaan dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, penambahan prestasi perusahaan. Penambahan prestasi perusahaan ini dapat dilihat dari penghargaan yang didapatkan PT Frisian Flag pada tahun 2020. Perusahaan mendapatkan prestasi atas kinerjanya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2020 dalam gerakan bersama Jaga Keluarga Kita. Mitra Kemen PPA program berjarak dalam bidang pemenuhan gizi di kelompok rentang usia. Lalu, 2. Komitmen menjaga kepercayaan konsumen terus ditingkatkan. 3. Menyediakan pelayanan delivery bagi konsumen selama masa pandemi. 4. Penjualan produk masih mengalami fluktuasi selama pandemi. 5. Meningkatkan peranan peternak sapi perah untuk jaga ketahanan dan keamanan pangan. Dukungan untuk peternak sapi perah Indonesia dalam meningkatkan ketahanan dan keamanan pangan terutama di masa pandemi saat ini. Lalu meningkatkan pemberdayaan peternak sapi perah lokal dan pengetahuan tentang peternakan berkelanjutan untuk kemajuan industri susu sapi segar di Indonesia dengan mitra koperasi melalui webinar. Jadi PT Frisian Flag mengadakan webinar kepada para peternak dengan mendatangkan ahli-ahli mengenai pengetahuan tentang peternakan berkelanjutan kepada para peternak selama masa pandemi. Lalu, pemenuhan kriteria keamanan dan kesehatan. Lanjut. Lalu, 5. Evaluasi bisnis secara keseluruhan, apakah telah sesuai dengan tujuan perusahaan? Menurut kelompok saya, dilihat dari
laporan kinerja yang telah disajikan sebelumnya, perusahaan telah memenuhi 3 tujuan perusahaan, yaitu menyediakan produk bergizi yang terjangkau bagi keluarga Indonesia. PT Vision Flag terus berusaha untuk menjaga ketersediaan produk selama masa pandemi. Hal ini juga ditunjukkan dengan ditingkatkannya penyaluran melalui delivery selama masa pandemi. Lalu, kedua, mendukung peningkatan kualitas kehidupan peternak. Dari laporan kinerja sebelumnya telah dijelaskan bahwa PT Vision Flag Indonesia mengadakan webinar agar terjaganya ketahanan pangan berkelanjutan bagi para peternak. Ketiga, berkontribusi pada kelangsungan kehidupan yang lebih baik bagi generasi masa depan. Kontribusi PT Vision Flag Indonesia dalam pemenuhan gizi pada kelompok rentang usia bagi generasi Indonesia di masa depan. Kontribusi ini dapat dilihat dari penghargaan yang telah diterima PT Vision Flag dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Hal ini membuktikan bahwa PT Vision Flag pada tahun 2020 telah berkontribusi pada kelangsungan kehidupan yang lebih baik untuk generasi masa depan Indonesia. Selanjutnya dialihkan ke MC. Baik, yang selanjutnya itu ada permasalahan perusahaan yang akan dijelaskan oleh Salma. Baik, saya akan menjelaskan tentang permasalahan perusahaan pada PT Vision Flag. Hambatan yang dialami oleh PT Vision Flag, yang pertama adalah kendala yang ditemukan dalam mempopulerkan pola hidup sehat, susu sebagai minuman kesehatan. Yang kedua, pasokan susu murni yang terbatas menjadi kendala bagi PT Vision Flag, karena susu murni merupakan bahan pokok dari produksi susu yang dibuat oleh PT Vision Flag. Yang ketiga, menjaga hubungan baik kepada masyarakat yang berada di sekitar perusahaan atau pabrik. Dan yang keempat, kurangnya pemahaman terhadap jenis-jenis dokumen yang terdapat pada klaim karyawan. Selanjutnya. Berikut adalah solusi-solusi yang dilakukan oleh PT Vision Flag untuk menghadapi masalah-masalah yang dihadapi. Yang pertama, Vision Flag menggandeng beberapa institusi pendidikan dari perguruan tinggi seperti Universitas Brawijaya dan Universitas Pajajaran, serta berbagai sekolah dasar. Nantinya Vision Flag akan memberi informasi berbasis ilmiah pada mahasiswa sambil memberi susu serta membangun fasilitas olahraga bagi anak-anak dan sekolah dasar. Yang kedua, pemilihan vendor, evaluasi, peningkatan supplier. Supplier yang dipilih berasal dari 18 supplier yang terdiri dari koperasi dan peternakan mandiri atau peternakan perorangan. Selanjutnya. Yang ketiga, PT Vision Flag Indonesia menjalankan Corporate Social Responsibility atau CSR yang sudah menjadi kesepakatan yang dilakukan oleh PT Vision Flag Indonesia, yaitu pendistribusian susu untuk kegiatan PAUD dan posyandu, anak-anak yang memiliki gizi buruk dan penyakit TBC, dan setiap satu bulan 2 kali PT Vision Flag Indonesia memberikan bantuan susu kepada masyarakat, bantuan dana operasional yang diberikan oleh perusahaan kepada kader atau ibu-ibu yang mengurus segalanya tentang PAUD dan posyandu. Dan yang terakhir, membuat catatan tersendiri setiap penjelasan yang dilakukan oleh karyawan divisi expense claim sebelum memulai pekerjaan mengenai pekerjaan yang diberikan kepada praktikan. Selain itu, praktikan membuat catatan setiap kali ada pekerjaan yang berhubungan dengan polite. Baik, yang selanjutnya itu ada rencana pengembangan usaha yang akan dijelaskan oleh Kania. Saya akan menjelaskan rencana pengembangan usaha PT Vision Flag. Yang pertama, perkembangan dalam bidang pemasaran. PT Vision Flag telah mengubah logo perusahaan. Ini adalah gambar logo sebelum dan sesudahnya.
Perubahan logo perusahaan PT Frisian Flag ini adalah strategi pemasaran untuk pengembangan merek. Kemudian yang B, produk Frisian Flag sudah berlisensi dengan perusahaan Disney. Ini PT Frisian Flag melakukannya untuk mendesain kemasannya agar menjadi unik dan menarik, sehingga meningkatkan penjualan. Yang C, PT Frisian Flag menjadi market leader untuk penjualan susu kental manis. Perusahaan ini menduduki sebagai market leader untuk penjualan susu kental manis di Indonesia. Selanjutnya, ada perkembangan dalam bidang organisasi. Yang A, meluncurkan Milk Collection Point. Ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas susu dan agar meningkatkan kebersihan susu. Yang B, melakukan program Farmer to Farmer untuk memberi sosialisasi cara beternak yang baik. Dan yang terakhir, mendirikan desa susu percontohan untuk mendukung swasembada susu segar nasional di Indonesia. Yang selanjutnya saya akan membaca kesimpulan dan sarannya. Yang pertama itu pada tahun 1922, produk kaleng Frisian Flag dan Fresh Flag pertama kali diekspor ke Hindia Belanda, salah satunya Jakarta, Indonesia. Yang kedua, tata letak PT Frisian Flag Indonesia menggunakan tata letak proses atau fungsional dan tata letak produk atau garis. Yang ketiga, PT Frisian Flag Indonesia memproduksi 3 jenis produk, yaitu produk kental manis, produk susu bubuk, dan produk susu cair. Yang keempat, PT Frisian Flag Indonesia memiliki karyawan yang berjumlah kurang lebih 1.200 karyawan, termasuk karyawan shift dan non-shift. Lanjut. Yang kelima, karyawan PT di Frisian Flag memiliki fasilitas seperti seragam, alat pelindung diri, cuti, asuransi jiwa, dan lain-lain. Yang keenam, proses pembuatan krimer kental manis melalui beberapa tahapan, yaitu pencampuran filtrasi, homogenisasi, pasteurisasi, seeding laktus, evaporasi, filling, dan sealing, serta pengemasan. Yang ketujuh itu ada jenis kemasan yang digunakan dalam produk krimer kental manis adalah saset, pouch, dan kaleng. Yang kedelapan, sanitasi di PT Frisian Flag Indonesia meliputi sanitasi bahan baku, sanitasi alat produksi, sanitasi pekerja, dan sanitasi lingkungan produksi. Yang kesembilan itu ada PT Frisian Flag Indonesia melakukan pengawasan mutu produk, mulai dari bahan baku dan bahan penunjang, proses produksi, sampai pada produk akhir yang dihasilkan. Lanjut. Yang terakhir itu ada saran, PT Frisian Flag Indonesia perlu menjaga meningkatkan penerapan Good Manufacturing Practices atau GMP untuk menjamin kualitas produk pangan yang dihasilkan. Terima kasih, sekian presentasi dari kami. Maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.